Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini diberi tema Dengarkanlah Dia. Dengan bacaan Alkitab Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang kita hidup di tengah kebisingan yang luar biasa. Setiap hari telinga dan hati kita dipenuhi berbagai suara. Notifikasi ponsel lah, media sosial lah, berita lah, tuntutan pekerjaan lah, opini orang, bahkan suara ketakutan dan kekhawatiran dari dalam diri kita sendiri. Semua suara itu saling bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Masalahnya bukan karena kita tidak mendengar apa-apa, tetapi karena terlalu banyak yang kita dengar. Akibatnya, kita seringkali kehilangan satu suara yang paling penting dalam hidup kita. Suara siapa? Suara Tuhan. Seringkali kita berkata, Tuhan berbicaralah. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak menyediakan ruang untuk benar-benar mendengarkan Dia. Kita ingin jawaban cepat, solusi yang instan, dan petunjuk yang jelas. Namun, enggan menunggu di hadirat Tuhan. Melalui bacaan Keluaran 24 ayat 12 sampai 18 ini, kita diajak melihat sebuah peristiwa penting. Ketika Musa dipanggil naik ke gunung untuk bertemu dengan Allah. Di tengah awan, api, dan kemuliaan Tuhan, Musa belajar satu hal yang mendasar, yang juga menjadi pesan bagi kita hari ini. Dengarkanlah Dia. Saudara, hal pertama yang harus kita mengerti adalah tentang panggilan untuk mendekat dan mendengar. Ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap kepadaku di gunung ini dan tinggallah di sana. Perhatikan saudara. Tuhan memanggil Musa secara pribadi. Musa tidak dipanggil untuk sekadar melihat tanda-tanda ajaib, tetapi untuk tinggal di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan. Tidak bisa dilakukan dari kejauhan. Itu menuntut kedekatan, saudara. Saudara, seringkali kita ingin mendengar suara Tuhan, tetapi tetap ingin hidup nyaman di kaki gunung. Kita ingin petunjuk Tuhan tanpa harus naik, tanpa harus meninggalkan rutinitas lama, tanpa harus menyediakan waktu khusus bersamanya. Karena itu Musa mengajarkan kepada kita bahwa mendengarkan Tuhan dimulai dari ketaatan untuk mendekat. Dia naik ke gunung karena dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan lebih penting dari apapun yang ada di bawah. Saudara, pesan praktisnya adalah, apakah kita menyediakan waktu khusus bagi Tuhan? Apakah firman Tuhan masih menjadi suara utama dalam pengambilan keputusan kita? Saudara, jika kita sungguh ingin mendengarkan Dia, kita harus bersedia meninggalkan distraksi, yaitu hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dan kemudian mendekat kepada Tuhan. Kedua, mendengarkan Tuhan membutuhkan kesabaran. Ayat 13 sampai 15. Musa tidak naik sendirian, dia ditemani Yosua. Namun ada batas. Yosua hanya sampai pada titik tertentu, sedangkan Musa melangkah lebih jauh ke dalam awan kemuliaan Tuhan. Ketika Musa naik ke gunung, awan menutupi gunung itu selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan baru berbicara kepadanya. 6 hari menunggu. 6 hari dalam keheningan. 6 hari tanpa jawaban langsung.
Disinilah banyak orang kemudian berharap, kita ingin segera Tuhan menjawab doa kita. Kita ingin segera Tuhan datang. Kita mulai ragu. Kita mungkin ketika melihat Tuhan diam, kita mulai bertanya-tanya, apakah benar ini semua bisa terjadi karena kehendak Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam diam itulah Tuhan sedang mempersiapkan hati kita untuk mendengar dengan benar. Mendengarkan Tuhan membutuhkan kesabaran rohani. Tuhan tidak selalu berbicara sesuai jadwal kita, tetapi selalu tepat menurut kehendaknya. Yang ketiga, suara Tuhan berasal dari kemuliaannya. Ayat 16-17. Kemuliaan Tuhan turun ke atas gunung Sinai. Dikabarkan seperti api yang menghanguskan. Bagi bangsa Israel yang melihat dari kejauhan, pemandangan itu sangat menakutkan. Ini menunjukkan satu kebenaran penting. Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang kudus dan mulia. Suaranya bukan suara sembarangan. Ia bukan sekedar motivasi atau hiburan, tetapi suara yang menuntut hormat, ketaatan, dan perubahan hidup. Masalah kita hari ini adalah kecenderungan memperkecil suara Tuhan agar terasa nyaman. Kita ingin Tuhan yang berbicara lembut tetapi tidak menegur. Kita ingin firman yang menghibur tetapi tidak mengoreksi. Padahal ketika kita sungguh mendengarkan Tuhan, firman-Nya akan menguatkan yang lemah, menegur yang salah, mengarahkan yang tersesat. Karena itu saudara, mendengarkan Dia berarti siap menerima firman Tuhan apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Yang keempat saudara adalah mendengarkan Tuhan mengubah hidup. Ayat 18. Musa masuk ke tengah-tengah awan dan tinggal di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Ia keluar bukan sebagai orang yang sama. Dari perjumpaan itu Musa menerima hukum Tuhan yang menjadi dasar kehidupan umat Israel. Saudara, pertemuan dengan Tuhan selalu menghasilkan transformasi. Jika kita berkata bahwa kita mendengarkan Tuhan, tetapi hidup kita tidak berubah, ada kemungkinan besar kita hanya mendengar suara kita sendiri. Mendengarkan Tuhan itu saudara akan mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita mengambil keputusan, mengubah cara kita memperlakukan orang lain, dan mendengarkan Tuhan itu juga akan mengubah cara hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan itu saudara tidak pernah netral. Ia selalu membawa dampak. Karena itu hari ini Tuhan masih berbicara. Pertanyaannya, bukan apakah Tuhan berbicara atau tidak, tetapi apakah kita mau mendengarkan Dia. Di tengah kebisingan dunia, Tuhan memanggil kita untuk naik lebih dekat kepadanya, untuk menunggu dengan sabar, untuk menghormati keputusannya, dan untuk membiarkan firman-Nya mengubah kehidupan kita. Marilah kita belajar berkata seperti Musa, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup kita. Katakan, Tuhan, aku mau naik, aku mau menunggu, dan aku mau mendengarkan Engkau. Karena ketika kita sungguh mendengarkan Dia, kita tidak hanya mendengar suara Tuhan, tetapi menemukan arah, menemukan kekuatan, dan kehidupan yang sejati. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.